Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadika Jembar Humbara dari Prodi Hukum Tata Negara Siasa. Semester 3 kelas B dengan NIM 124-30373. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Tafsir Hukum Tata Negara Siasa yang diampu oleh dosen Profesor Ending. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 58 ini dikisahkan dari peristiwa penyerahan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Tolha saat Fathul Mekah. Nah, di kejadian ini Allah menurunkan ayat ini agar semua pemimpin termasuk Nabi Muhammad dan para pemimpin yang ada di muka bumi dan hakim juga untuk memberikan amanatnya ini kepada orang yang berhak untuk menerima amanatnya, pada orang yang mampu untuk mengemban amanat dari si penguasa tersebut. Selanjutnya ada ayat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rusuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah ulil amri di antara kamu. Kemudian jika di suatu hari berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan di hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Lanjut ke asbabun nuzul dan kandungan surat An-Nisa ayat 59 itu, yang kandungannya ini adalah tentang ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, yang mengatakan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini mutlak. Nah, lalu ada ketaatannya kepada ulil amri atau pemimpin yang ada di lingkungannya. Ketaatan kepada pemimpin yang ada di lingkungannya ini tuh wajib selama pemimpinnya ini tidak menyeleweng dari syariat. Terus ada penyelesaian perselisihan. Jika di suatu saat terjadi ada perselisihan, kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar jalannya ini tidak tersesat gitu, agar jalannya juga yang baik. Lalu asbabun nuzul atau latar belakang turunnya surat An-Nisa ayat 59 ini adalah kisahnya Abdullah bin Hudhafah. Rasulullah ini mengutus beliau sebagai komando pasukan. Nah, namun saat marah, ia memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam api. Lalu respon pasukannya ini tuh yang ada sebagian yang menolak, tapi ada sebagian juga yang ingin ikut karena loyalitasnya kepada pasukan. Namun akhirnya kembali dan melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian masuk ke api itu, niscaya akan tetap di dalamnya selamanya. Ini tuh menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu hanya terbatas kepada hal-hal yang menunjukkan kepada kebaikan saja. Baik, selanjutnya ada Quran surat At-Taubah ayat 33 yang berbunyi, Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiruhu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Yang artinya, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan di atas agama-agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Nah, dalam surat At-Taubah ini berbicara tentang Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran dan agama Islam agar agama ini dimenangkan atas semua agama-agama, meski orang musyrik tidak suka, sekaligus menegaskan kesempurnaan agama Islam dan keutamaan Al-Quran sebagai petunjuk dengan asbabun nuzul terkait perilaku kaum musyrik dan ahli kitab yang membangkang serta mengangkat tokoh agama mereka sebagai Tuhan dengan mengikuti hukum mereka melebihi hukum Allah.
Kandungan surat At-Taubah ayat 33 ini yang pertama adalah penyempurnaan agama. Allah mengutus Rasul dan Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran dan agama Islam untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Agama-agama sebelumnya. Keunggulan Islam ini, keunggulan Islam itu adalah agama yang benar, lalu akan dimenangkan di atas semua agama-agama yang lain, dan Al-Quran juga adalah kitab yang menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.